Udah siap, Ramban? Alhamdulillah udah siap Ramban. Kan tak dulu. Nah inilah. Aduh, penat udah Ramban. Penat. Penat. Inilah weekend kami. Weekendnya pergi ke kebun cari pakan ternak. Jadi sembari mengisi kegiatan di hari libur, Iya. kita merawat kambing yang kami ternak. Karena kami hidup di kebun, ya mau tidak mau, karena pelihara kambing itu juga merupakan sebuah usaha, ya kan? Jadi pengusaha ternak. Tapi memang iya ya. Kalau kita tengok lagi Om, rata-rata memang di Tanjung Sari itu peternak kambing dulunya. Mulai dari mungkin nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita ya, karena mereka rata-rata punya kebun yang cukup luas. Kebunnya panjang-panjang. Terus sambil berkebun. Hitungan bagi orang yang berkebun kalau nggak pelihara ternak itu rugi. Ya. Karena terkadang ada hasil kebun yang melimpah atau limbah-limbah hasil kebunnya bisa ya dibuat untuk pakan ternak. Nah, ini contoh. Karena kami pun itu mulai miara kambing itu tahun 2017. Itu dulu waktu balik dari Jawa, dibelikan kambing sama bapak 1 ekor, suruh miara tuh. Jadi diajarkan macam mana ngeramban segala macam. Sampai akhirnya hari ini masih jadi peternak kambing. Walaupun kambingnya sedikit, Ya. paling tidak ada gitu kan. Tapi memang peternak kambing itu tabungan bagi orang-orang yang hidup di kampung. Ternak kambing itu adalah sebuah tabungan. Artinya selain pekerjaan yang lain, jadi peternak kambing itu bisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sifatnya lumayan besar, seperti untuk biaya pendidikan anak yang mau sekolah. Bahkan mungkin kamu juga biaya kuliahmu juga dibiayai oleh orang tuamu, ya adalah hasil kambing juga. Karena saya pernah cerita sama almarhum bapakmu. Nah, itu hasil. Dan banyak juga. Karena kalau sampai 20 ekor aja, 20 ekor kali 3 juta kalau jantan. Paling murah 3 juta kali 20 ekor. Kira-kira berapa uangnya? Banyak Banyak. Apalagi kalau pas musim-musim haji nanti Musim tak lama lagi musim haji nih. Biasanya hari raya haji. Ya. Terus untuk orang kikah. Nah, itu biasanya orang pasti cari kambing. Dan pasaran kambing lumayan. Ya. Dan rata-rata pun orang-orang di luar Tanjung Sari itu tahu. Mereka kalau mau cari kambing datanya ke Tanjung Sari. Ya, tapi sekarang nggak Tanjung Sari aja, udah di mana-mana ada peternak besar. Bahkan sekarang ada peternakan besar. Kalau kita ini kan sifatnya masih peternak kecil lah. Nah, peternak kecil, walaupun skalanya ya paling belasan ekor gitu ya. Belum sampai ada yang sampai puluhan ekor gitu. Karena kan hitungannya kan ya punya saya cuma dikit, tak banyak, cuma 20 ekor gitu. 20 ekor itu tuh tak sedikit. 20 ekor itu banyak. Kalau untuk hitungan kambing di wilayah Tanjung Sari itu termasuk banyak. Dibandingkan dengan punya kambing yang cuma 7 ekor. 20 ekor itu sedikit dibandingkan dengan yang ada 150 ekor. Ya, kalau dibandingkan 150 ya 200 ekor gitu kan. Apalagi kalau udah ada 200 ekor itu udah jadi pengusaha. Tapi di sini belum ada yang sampai jumlah segitu. Ya nggak ada, karena tidak ada peternakan khusus. Beda seperti di Lampung, di Jawa itu ada peternakan yang memang skalanya besar. Dan memang asetnya sih mungkin dalam 1 bulan itu ya bisa ngalah-ngalahin gaji pegawai negeri. Pasti itu. Karena apa? Anakan kambing aja harganya kalau memang kambing yang bagus itu bisa harganya, anak kambing umur 2 bulan bisa ada yang 2 juta, 3 juta tergantung. Ada yang gondel-gondel kambing kontes, kambing pedaging. Ya kalau tempat kita nih rata-rata kambing kacang. Kambing cantik sekalipun, bagus sekalipun, tetap hitungannya pakai timbang. Ya, menangnya kita ditimbang. Kalau di Jawa mungkin kambing-kambing biasa, atau di Lampung kambing-kambing biasa,
ya lumayan bagus, tetap ukurannya ekor, nggak pakai timbang, tapi tempat kita sebagai pakai timbang. timbang. Kalau rata-rata harga 130, 140, bahkan ada yang 150, 30 kilo aja dah berapa duitnya satu ekor. Mentok-mentok kan kalau di wilayah kita ini 40 kilo. 40 kilo ada, ya Itu jarang. pun kambing silang. Kita bilang Ya silang kan. silangnya kambing apa ya, kambing kacang sama kambing Jawa Randu. Ada juga kalau kambing PE di sini belum pernah lihat sih, kalau PE-PE-an ada. Karena emang harus kayak gitu. Karena kalau kita nyari kambing kacang kayaknya rugi. Ya, Kita ngasih makan tiap hari, kita pergi ramban ngasih makan lagi. cuman kambing kacang ini Kalau ditimbang beratnya segitu-segitu aja. kambing kacang dia mudah beradaptasi, dia termasuk kambing yang kebal. Terus kedua, dia apa ya, dengan cuaca dia lebih tahan dibanding dengan kambing-kambing sejenis kambing bur, kambing Kena PE. kena hujan, kena panas pun Ah. tetap hidup. Cuma satu, bising. Bising. Bisingnya minta ampun. Cuman penyakitnya kambing ini cuma satu, kembung, yang belum ada obatnya. Kalau udah Kan. kembung mabuk, udah mabuk. Kalau Pokoknya tak ada obat, mati. kalau udah kembung keracunan daun ubi ya satu-satunya mana ada golok. Tinggal potong, jual daging. Tinggal nak Akhirnya jual atau makan sendiri. ya, cuman di sini kambing betina itu dengan kambing jantan itu selisihnya jauh ya. Iya. Kambing betina harganya ada yang dulu pernah 30.000 per kilo. Kenapa tak ada harga 34. kambing? Kenapa tak ada harga kambing betina? Atau Kambing yang betina beda? itu hanya digunakan untuk pedaging. Semuanya sih pedaging, cuman Iya. kan kebutuhan kambing betina ini nggak seperti kebutuhan kambing jantan. Kalau kambing jantan ini karena selain mungkin dia lebih besar, terus keduanya kambing jantan ini pasti untuk kebutuhan orang kekah dan kurban. Nah, disitulah rata-rata orang bisa banting harga, bisa memberikan harga yang relatif bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dibanding kambing betina gitu. Ya kalau dihargain 40.000 kambing jantan ya kasihan kita, Gitu. kasihan peternak udah ngeramban, hujan-hujanan, panas-panasan, Makanya malah dihargai. makanya setiap kali kambing itu apa bahasa hamil atau bahasa gitu temetang ya, Matang. yang diharap-harap pasti kambing jantan. Ya. Kalau kambing betina ternyata yang keluar pasti nesu. So, ya disyukuri cuma Syukuri. terkadang Cuman harapan semua Ya. petani itu, peternak, kalau kambingnya mau melahirkan pasti harapannya itu anaknya jantan. Ya. Kenapa? Kalau jantan itu berarti ini uang, Ya. ini aset, karena bisa 4 kali lipat harganya dibanding kambing Ya. betina. Jadi yang ada di kepala peternak nih, terutama Cak Herdi, Itu peternak. ketika Kita dia bukan tuh melihat peternak. kambing, yang dilihat adalah uang. Jadi Ya, kalau karena apa? Sebenarnya hobi sih. Saya pelihara kambing itu hobi. Suka gitu kan melihat ada kebun, terus bikin pondok, terus kita lepas. Apa ya, kalau pekerjaan lahir dari hobi itu kayaknya menyenangkan gitu loh. Apalagi hobinya menghasilkan gitu kan. Oh, itu tambah senang banget gitu kan. Memang selain aktivitas yang lain, ngeramban terus pelihara ternak itu walaupun terkadang malam pun kita masih lihat, karena kita sayang, kita hobi gitu kan, kita cinta dengan hewan ternak kita, malam-malam pun kita masih datang nengokin di kandang. jadi arena healing sebenarnya. Iya betul. Terus kedua itu memang kambing itu butuh perhatian gitu. Ya. Nggak cuma istri-istri kita aja yang butuh diperhatiin itu. Nggak dibelai. Kambing aja itu juga butuh perhatian loh. Ingat, bagi peternak kambing itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Enggak cuman hanya istri kita aja yang harus kita perhatiin, dibelai-belai, tapi kambing kita pun butuh kita belai. Tak cukup dengan hanya dikasih makan. Iya, nggak cukup hanya dikasih makan, dikasih minum, nggak cukup. Tapi perhatian kita dilihat. Selain kita mandikan, selain kita berikan vitamin, obat-obatan, ya sama seperti orang juga. Kalau mencar kita tinggal kasih diapet, obat orang gitu loh. Jadi obat kambing tuh ada beberapa obat dari penyakit kambing itu yang sama obatnya dengan orang. Ya, penyakit kambing seperti mencret, sakit mata, terus pilek, dan lain sebagainya itu sebenarnya sama dengan obat-obat manusia. Bukan sama sih sebenarnya, cuman obat manusia cocok untuk kambing gitu aja gitu kan. Kebetulan cocok. Kalau disamakan gitu kan, masa hemat maksudnya bisa disamakan dengan hewan. Ini menurut kami, pengalaman kami kan.
Tapi kalau kambing sakit kasih obat-obat orang juga, Iya. jadi sembuh. Sembuh. Tapi kalau secara keilmuannya kita tak begitu. Cuman paham. kalau keracunan daun ubi, saya udah kasih obat ini obat itu, pernah dikasih tolak angin sama antangin, tetap aja dia teriak-teriak. Ya tak ujung-ujungnya ada kita obat. kita potong gitu loh. Kita akhirnya walaupun kambing jantan kita jual Ya. kilo gitu kan. Itulah cara terakhirnya kan. Daripada mati tak ada hasil. Ya ketimbang mati nggak ada hasil, terkadang nggak tega juga ketika dia udah tua. Jadi waktu itu juga menentukan. Jadi kalau kambing tuh kira-kiranya sekarat, segera dipotong. Kalau dibiarkan aja nunggu dia tuh sembuh, tak ada can. Nggak ada Tak can. ada can. Dia itu tenggelam, kubur. Ya, sayang akhirnya kita Sayang. udah pelihara sekian bulan sekian tahun tiba-tiba mati gitu aja kan sayang. Ya. Lebih baik kita potong, kalau kita nggak mau makan dagingnya ya kita jual karena memang ada orang yang mau nampung daging kambing. Tapi satu hal yang sebetulnya kadang orang tuh tak tahu, dibalik banyaknya kambing di kandang itu ada resiko-resiko yang kita hadapi di kebun Iya. ketika ngeramban, ya tak? Betul. Kita nak digigit tawon, kadang jumpa Bukan digigit tawon, disengat tawon. disengat tawon. Ya. Kadang ada jumpa dengan binatang yang panjang, Lah. ular, kadang ada sesuatu yang mungkin bisa kita rasakan cuma tak bisa kita tengok. Jadi banyak resiko sebetulnya. Bahkan Iya. dulu kami waktu bulan puasa, kayaknya tahun 2018 kayaknya, kami bertiga nih, kami Aman, Angga, pergi ke kebun ngeramban kan. Si Angga kakinya kena kaca, kami mata kena gigi tawon. Jadi yang selamat cuma satu. Jadi salah satu langsung balik. Jadi memang resiko ngeramban itu kadang ada hal-hal yang tak bisa kita duga. Ya, makanya terkadang ya hargailah seorang peternak gitu kan. Artinya gini, Ya. jangan nanti bang kambingnya kami tahu beli segini bang ya harga segini. Jangan, karena itu tadi nggak panas, nggak hujan, ya. Yang namanya peternak itu tetap harus, Ya. apalagi peternak-peternak pemula yang kita Ya. masih pakai menggunakan hijauan, nyari masuk ke kebun-kebun, ke hutan-hutan gitu kan. Beda dengan peternak-peternak kota yang mungkin pakai limbah-limbah pabrik atau pakan model limbah-limbah seperti limbah jagung, Artinya limbah memang, pakan tahu atau apa lagi ya, ampas tahu atau ampas apa namanya lagi itu, bersagu. ampas sagu mungkin mau juga. Iya. Ya seperti itu kan mereka nggak ngeramban gitu loh, tapi mereka pakan-pakan fermentasi. Kalau kita Iya. kan masih menggunakan hijauan, yang mana hijauan pasti harus kita cari Kalau gitu kita kan yang penting ada rumput kita kasih dia makan. Tapi kalau ada peternak-peternak yang memang betul-betul serius mendalami hal masalah peternakan ini, diperhatikan karbohidratnya, proteinnya, Ya, betul. lemaknya, kadar makanannya seperti apa, betul-betul diperhatikan. Ya, sehingga Kalau- memang Ya, kesehatan dan bobot kambingnya pun memang terlihat lebih bagus karena memang pakannya terus apa segala macam protein kambing untuk pakan kambingnya itu juga dicukupi ya. Lihat kambingnya sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Ya kalau kita ini gunakan hijauan ya apa adanya, kalau hijauannya tinggal ada yang itu ya itu aja kita kasih makan gitu loh. Terkadang ya sampai kambingnya mencret gitu kan akibat makanannya terlalu basah atau mungkin hujan-hujanan dikasih tetap makan gitu kan. Ya mau tidak mau apa boleh buat gitu loh. Kalau nggak kita carikan pakan hujan-hujan ya kambingnya teriak-teriak. bahkan kadang Kayak telolong. ada beberapa peternak itu yang ngasih makanan itu sedapatnya. Dia pergi balik dari pasar misalnya, Oh, seperti pamanmu. ada daun apa aja diambil, ada daun ada kitang-kitang diambil, ada leban diambil, daun ubi itu diambil, terus ada daun sawit. daun getah merah diambil, sawit diambil, semua daun-daun yang kira-kira bisa dimakan masukkan keranjang bawa Iya. balik. Kalau seandainya daun pintu itu bisa dimakan kan dikasih juga gitu. Maka Cuma karena daun dimakan, pintu sama daun jendela itu nggak dimakan sama kambing ya akhirnya nggak dimakan. kan. Semua daun-daun ini ada hijauan ini dimakan sama Jadi kambing. memang termasuk kambing yang kelas-kelas rakus sebetulnya. Tapi Kambing, untungnya macam sebenarnya kambing bukan rakus loh. Tapi kalau macam Karena gitu, nggak ada lagi pilihan yang mau dimakan gitu loh Iya. sebenarnya. dia enggak nyarinya tak bisa di kandang. Iya, karena posisi kambingnya di dalam kandang. Jadi Iya. mau tidak mau apa yang ada di situ, mungkin kalau dikasih daun pintu Iya. pun karena nggak ada di bang,
dimakan juga daun Tapi tibi. kalau kita coba di kambing kita paksa, tak bisa. Bising. Biarkan aja tunggu dia Telinga tak tahan. ibaratkan kita lapar nih, di situ cuma ada nasi putih, nggak mungkin kita nggak makan, pasti kita Iya. makan gitu Ya, kan. cuman nunggu dia makan itu yang telinga kita tak tahan. Nah, ya karena Bising. terkadang memang karena kambing terlalu manja gitu kan, dikasih Iya. makan enak gitu, akhirnya yang biasa-biasa aja nggak dimakan. Tapi mirai kambing sebetulnya seru. Walaupun kadang ada beberapa waktu itu kita ngerasa penat, Iya, kita ngerasa bosan. ada masa jenuh, Iya. pasti Iya. bosan, pasti, apalagi ketika kita merasa jenuh atau kecewa itu ketika kambing kita tadi itu kena musibah, tiba-tiba kembung mati, tiba-tiba melahirkan anaknya mati Ya, gitu itu kan, atau lesu bahkan tuh. belum cukup umur anaknya udah keluar gitu Nah. kan, apa sebutannya itu prematur gitu kan, itu udah keluar belum waktunya gitu kan, apakah mungkin karena salah pakan atau karena disodok-sodok temennya gitu kan. Jadi kita nggak tahu gitu kan, akhirnya ya mati, kecewa, udah nunggu sekian bulan tapi tiba-tiba anaknya mati gitu kan. Ini sebenarnya menjadi apa ya, eh, titik jenuh terkadang bagi seorang peternak. Wedhus, Pedes tuh bahasa Jawa. wedhus, Kalau bahasa artinya orang Indonesia, wedhus, bahasa Indonesianya kambing. kambing. Ada lagi tak bahasa lainnya? Ada. Wedhus, wedhus, Ada. kambing, Itu aja. terus ini, wedhus. Dia orang ini. Ada kan? Ada. Bahasa Maduranya kambing juga. Kambing, Kambing. kambing, Kambing. Sama aja berarti. sama. Bahasa Madura, bahasa Jawa Banjar, kambing. Beda ininya aja, penyebutannya aja mungkin. Ngerambannya kamu tiap hari apa atau 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu? Kalau kami ngerambannya itu Karena nggak tak banyak ya. banyak banget. Oh, suwe Ngejek. oh. Kalau kami ngeramban 2 hari sekali. Kalau ngerambannya banyak 2 hari sekali. Kalau ngerambannya tak sedikit, setiap hari ngeramban. Karena tak payah banyak-banyak. Apa bahasanya? Sebopongan itu udah cukup. Sikat. Untuk satu hari. Ya, Karena kalaupun kita nyetok dalam waktu yang lama pun nanti rambannya udah tak bagus. Ada yang kering kadang, ada yang alum. Kami pun tanda makan. Iya. Kalau Om tiap hari? Kalau saya hampir tiap hari karena memang kambingnya banyak. Ya habis pulang ngajar pergi ngeramban. Terkadang ngajarnya belakangan, Ngajarnya ditinggalkan. Tidak, karena memang kita jam ngajarnya ya. siang gitu kan. Tadinya jadi ada kesempatan nyolong waktu pagi-pagi pergi ngeramban, setelah ngeramban pergi ngeramban. Tapi gitu tetap kan. di antara berbagai macam kegiatan Om tuh satu hari, pasti yang diprioritaskan itu adalah kambing. Ya karena kalau nggak dikasih makan teriak tadi gitu loh. Tapi memang apa ya, tapi tanpa meninggalkan tanggung jawab yang tetap lain. Tanggung jawab yang lain seperti kita ngajar, tetap kita pergi ke sekolah ngajar. Ada jam gitu datang kan. Ada jam, tak ada jam. Ada. Pergi ke kebun. Ya gitu, kita tetap ngantor gitu kan. Ya apa ya, nyolong waktu. Yang penting kita bisa berbagi waktu dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita yang lain. Peternak kambing itu memang sih kata orang yang usaha sampingan. Sebenarnya kalau kita bahasa usaha sampingan ya sampingan aja. Kenapa nggak jadi usaha tengahan gitu kan? Bahasa orang-orang kampung ini pelihara kambing itu usaha sampingan. Akhirnya ya yang namanya sampingan ya hasilnya kecil gitu kan. Coba nggak usaha tengahan gitu kan, jadi sehingga uangnya, penghasilannya lebih besar daripada usaha yang lain gitu. Karena memang mereka menganggap itu bukan pekerjaan utamanya. Ya karena rata-rata tadi, karena memang mereka ini kan skala ternaknya itu kecil, karena hanya hitungan beberapa ekor, paling mentok-mentok ya ada belasan ekor gitu. Tapi kalau udah skalanya itu sampai puluhan ekor, sampai mungkin ratusan ekor, itu udah menjadi pekerjaan pokok gitu loh. Karena setiap hari itu pasti ya hasilnya lumayan besar, karena kebutuhan kambing itu cukup besar. Karena tadi Om, prinsip orang kita tuh
kambing itu sebagai tabungan, Nah, makanya dikatakan sebagai sampingan. Sementara pekerjaan utama itu ada yang jualan, ada yang buruh bangunan. betul. Karena apa? Mereka mikir itu untuk kehidupan sehari-harinya. Betul. Kalau mereka hanya mengandalkan ternak yang mungkin umurnya itu belum lama, kan jumlahnya tak banyak nih, otomatis kan tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Makanya yang diutamakan adalah pekerjaan yang tadi, kayak buruh Pekerjaan, bangunan, kayak ada yang mungkin jualan, ada yang noreh segala macam gitu loh, kantoran guru gitu kan. ya. Cuman mindset kita harus diubah. Jangan menyebut, karena kata Pak Ustadz, ucapan adalah doa Ya. kan. Jadi kalau ucapan adalah doa, berarti kan apa yang kita ucapkan itu ya itu jadi doa gitu. Coba kita jangan nyebut bahwa pelihara kambing usaha sampingan. Usaha kambing adalah usaha pokok, usaha tengahan. Ganti. Ataupun Tapi memang nggak ada orang nyebut usaha tengahan gitu kan. ataupun Seperti usaha aja lah gitu kan. Ya usaha gitu Usaha kan, aja. nggak usah pakai sampingan. Mungkin merendah kan. Iya, seolah-olah merendah. Jadi itu ya akhirnya menjadi doa, kata-kata seperti itu akhirnya ya udah hasilnya cuma segitu gitu kan. Coba udah ini usaha saya, ini usaha peternakan saya gitu kan. Kenapa? Banyak kok yang orang sukses, orang kaya, orang jadi pengusaha dengan usaha ternak gitu kan. Yang mungkin itu tadi skalanya skala besar tadi, karena memang mereka menjadikan, selain memang ada usaha yang lain, mereka tetap menjadikan usaha ternak itu juga usaha pokok gitu. Artinya gini loh, kita punya ternak, kita yang mengatur, artinya kita udah jadi pengusaha nih, ya kan? Kita udah memanagenya, kita menjadi pengusaha, kita bisa mengatur masalah harga, kita bisa ngatur gitu kan. Artinya karena itu punya kita. Nah, kalau itu kita ubah mindset kita usaha sampingan, itu menjadikan usaha gitu kan. Ini usaha saya, ternak saya gitu, nggak usah nyebut sampingan gitu kan. Artinya kita bisa mengatur, ya mudah-mudahan bisa lebih, hasilnya lebih bisa dirasakan gitu loh. Kalau kita sampingan aja, akhirnya kalau bahasa sampingan itu ya hanya sekedar suka-suka gitu loh. Hasil ya lumayan, alhamdulillah, nggak hasil yang nggak masalah gitu kan. Karena bahasa sampingan. Tapi kalau usaha ya mudah-mudahan. Tapi juga tidak ada salahnya ketika ada orang-orang yang masih menganggap sebagai sampingan. Ketika dia memang punya pekerjaan utama yang lebih besar hasilnya kan gitu. Kita tidak menyalahkan ataupun menyudutkan mereka. Itu kan tergantung prinsip masing-masing orang. Ya, kalau Om menganggap beternak kambing itu sebagai usaha utama, oke, silakan lanjutkan. Tapi kita tidak menyudutkan ataupun menyalahkan orang-orang yang tidak masih menyebut usaha utama sih, tapi usaha. Karena apa? Selain aktivitas ngajar, ya, jualan, ternak, ngajar kursus, kalau dibikin banyak juga ya. Makanya itu. Bisa berbagi waktu, mau jualan lagi, mau ngajar kursus lagi, mau ngajar lagi, mau makin usaha ternak lagi. Artinya gini, kalau ibarat kita analogikan lah, kalau hujan itu kita nadah air hujan itu dengan 1 ember, ya dapatnya 1 ember ya, gitu loh. Tapi kalau kita punya 4 ember, dapatnya 4 ember gitu loh. Artinya udah ya tekunin aja semua usaha tersebut gitu kan, jalani, jangan sebut bahwa usaha itu usaha sampingan, karena bahasa sampingan ini biasanya cuman menganggap itu remeh, nggak begitu serius amat gitu loh. Umumnya gitu, nggak serius-serius amat, ya kasih makan hanya sekedar. Itu kalau persepsi Om. Nggak kan sampingan. Iya Om, yang kita akhirnya tidak model orang-orang tidak, sebentar dulu, bahasa sampingan itu orang tidak begitu fokus dan tidak begitu serius. Iya, betul kan? Iya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, model-model orang kampung kita nih, orangnya modalnya itu ngerendah. Iya kan, dia bilang usaha sampingan jumlah kambingnya 20 ekor, bilang usaha sampingan jumlah kambingnya 30 ekor. Artinya itu bukan bahasa merendah aja orang. Ya contohnya gini, kalau kita lewat, emang ada yang 30 ekor di sini? Emang ada yang 20 ekor? Tunggu dulu. Katanya tadi cuma berapa ekor? Tunggu dulu. Kalau kita lewat jumpa orang nih, dia mungkin lagi buat apa? Kedai nih, lagi bangun kedai. Tanya, "Pak, lagi apa?" Mainan. Ya masih gitu kan? Iya. Padahal itu bahasa merendah. Nah. Jadi bukan kita nganggap itu betul-betul mainan, tidak. Itu hanya bahasa merendah orang gitu loh. Tidak, sebenarnya itu karena kan tadi yang nanya pun juga bahasa basi.
Jawabnya juga basa-basi, mungkin itu yang Sama terjadi kalau gitu. orang di sini, karena ini sebenarnya ya, kalimat seperti itu sebenarnya harus diubah. Itu tadi ucapan adalah doa. Sama ketika mau kemana? Tak ada. Tak ada. Gitu. Reneng kalau sejauh reneng. Padahal dia sudah jelas ada tujuan mau kemana. Tapi ketika ditanya mau kemana, tak ada. Berarti kan dia apa ya? Ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan atau ada sesuatu yang mungkin dia tidak mau sebutkan gitu loh. Artinya dia mau pergi kemana itu nggak punya tujuan gitu loh. Nah kalau orang udah nggak punya tujuan, artinya hidup itu lontang lantung gitu loh. Artinya sama dengan sebuah pekerjaan tadi. Kalau pekerjaan itu hanya tidak diserius-seriusin aja, semuanya dilakoni, dirawat, diperhatikan. Nah seperti tadi, pelihara kambing itu butuh perhatian. Bukan hanya sekedar dikasih makan, dikasih minum, lalu tinggal, nggak diliatin gitu kan. Kambingnya kejepit sampai mati atau sampai patah, kita biarin gitu kan. Ya kan nggak mungkin seperti itu. Sesuatu yang sudah kita rawat, kita pelihara, tentu kita juga butuh perhatian khusus. Artinya juga butuh perhatian ekstra, nggak cuma dikasih makan dan minum, tapi juga dilihat, dimandikan, atau kalau memang kotor kandangnya dibersihkan gitu kan. Ya nggak mungkin juga habis makan berserak di bawah kandangnya, kencingnya, kotornya dibiarkan begitu saja, nggak mungkin gitu kan. Ya cuman ya lebihnya bagi mereka masyarakat kita di sini, karena rata-rata petani dan juga ada sebagian peternak juga, peternik dan peternak. Sebenarnya ini dua hal yang sangat apa ya, sangat berkaitan gitu loh. Hasil perkebunannya bisa buat ternak kalau memang melimpah, istilah limbah-limbahnya seperti limbah jagung, limbah daun ubi dan lain sebagainya. Terus kotorannya itu kotoran ternak, kotoran sama air kencingnya atau apa namanya, air kencing apa namanya kalau sebutan dalam kambing itu apa namanya, urin itu kan sebenarnya kalau untuk tanaman itu kan sangat subur, sangat cocok, karena kalau tanah kita kalau kata pakai kimia aja terus seperti itu kan ya mungkin berapa puluh tahun ke depan ya akan rusak gitu. Tapi kalau kita pakai kompos, pakai kotoran hewan, pakai urin kambing tadi lebih herbal kan, lebih terjaga gitu loh ya. Contoh tidak seperti kebun saya, tidak menggunakan bahan kimia. Kebun matoa saya, jangan cemburu ya, kita punya kebun matoa itu dari kotoran-kotoran hewan kita. Ya akhirnya kan kembali lagi kepada kita. Jadi ada usaha apa tadi, ternak tadi, kotorannya kita buat untuk tanaman kita, tanamannya berbuah lebat, kita bisa jual lagi. Jadi saling dua hal ini kan saling apa ya, saling apa namanya, berkaitan, saling membutuhkan. Pokoknya apa tidak bisa kita tinggalkan beternak, bertani. Kalau bertani tidak beternak menurut saya sangat rugi sekali. Apalagi rata-rata di kebun di kampung kita nih, orang rata-rata memang walaupun punya pekerjaan lain, baik bekerja di kantoran, kerja sebagai guru atau pekerja di perusahaan, tapi rumah-rumah mereka ini kan halamannya itu kan luas, bahkan satu rumah luas tanahnya bisa sampai 300 meter, ya kan? Jarak setiap rumah tuh agak lebar sampai 50 meter. Artinya kan pekarangan di belakang ini kan cukup luas. Kalau tidak kita ternak, kalau kita tidak tanami buah-buahan atau tanaman-tanaman yang lain yang bisa menghasilkan dengan ternak tadi, kan sangat disayangkan gitu loh. Padahal sudah ada, lokasinya ada, tempatnya ada, pakannya juga melimpah gitu kan. Kita tinggal rawat, kita tinggal pelihara. Hasilnya nggak cuma dari kambing tapi hasil dari kebun. Ya kayak kita kan lumayan, hasil matua dalam setahun bisa berapa gitu kan, jambunya lagi berapa gitu kan. Nah ini tanaman alpukatnya udah mulai berbuah loh, alpukat saya udah mulai berbuah sih. Jadi kalau dia nak pesan alpukat nanti silakan order. Kalau nak pesan matua, pesan sama saya, kualitas terjamin, makan di tempat gratis. Datang aja ke Jambu Jamaika, makan di tempat gratis, timbang bayar. Matua juga makan di tempat gratis. Ini hasil kita, walaupun kita pekerjaannya ada pekerjaan pokok yang lain, tapi kita tetap kita
apa ya, karena kita hidup di kebun dan luasnya, kita manfaatkan pekarangan kita manfaatkan apa tanah kita untuk kita budidaya tanaman-tanaman yang menghasilkan. Jadi intinya manfaatkan segala macam sumber daya yang ada di kampung kita ya. Betul. Kiranya kita ada tempat untuk kita jadi peternak, jadi petani, jadi petani, jadi pedagang, jadi pedagang. Intinya segala hal yang ada di kampung itu kita manfaatkan. Betul. Karena rata-rata gini, kalau kita lihat di kampung ini setelah selesai sekolah, begitu dari SMA, SMK itu banyak-banyak merantau. Ada yang udah lanjut ke perguruan tinggi. Rata-rata kalau di kampung kita sudah selesai kuliah, udah jadi sarjana, yang seharusnya itu bisa membangun kampung gitu. Ini pada hijrah semua, dari keluar kota cari pekerjaan di lain. Akhirnya kampungnya selain sepi, padahal kalau kita lihat prospek hidup di kampung itu, kalau asal kita nggak gengsi aja, cuman nggak gengsi aja. Kita ini model cowok-cowok yang nggak gengsian. Nih walaupun kerja di instansi pemerintah, di kantor camat, saya walaupun juga seorang guru gitu kan, tapi nggak gengsi walaupun kita ngeramban, jumpa dengan teman-teman kita saat kita ngeramban, bagi kita no problem, biasa aja gitu loh. Karena apa? Bagi kami ketika kita ya kita santai gitu loh, karena memang itulah kita tidak mau berpangku pada penghasilan satu saja, tapi kita juga pengen sukses. Sukses itu nggak mesti harus berdasi katanya. Sukses itu nggak mesti harus berpakaian rapi. Nih pakaian seperti ini, pakaian ramban coy. Nah, jadi walaupun belum sukses juga sebenarnya gitu loh, karena kita bisa masih merintis, tapi kita udah punya usaha. Selain kita punya usaha dagang, warung, kita punya LKP juga walaupun gini, punya ya ternak, punya kebun yang menghasilkan, ya alhamdulillah lah, syukuri gitu kan. Setidaknya fondasi ekonomi pribadi udah terbangun kan. Iya gitu. Istilahnya fondasi apa namanya kalau ibarat kanan itu, apa ya, jadi lupa sih ngomongnya. Bukan, jadi kita ini merayap gitu loh, kita ini menjalar kemana-mana dengan yang pasti ya usaha-usaha yang halal lah, jangan sampai tidak halal, karena memang kita dididik, walaupun gini-gini juga kita dididik pendidikan agama oleh orang-orang tua kita. Tapi apapun itu setiap orang itu punya prinsip dan keputusan hidup masing-masing. Jadi dia hanya sekedar opini hanya sekedar pendapat, persepsi, tanpa menyudutkan orang-orang tertentu. Oke, mungkin ini aja. Satu lagi pesan sebelum ditutup, masih ada sedikit. Closing. Pesan untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, seluruh tanah air. Nusantara. Ya, terus berjuang, jangan gengsi, jangan malu, karena sukses itu tidak mesti harus berdasi. Sukses itu adalah di tangan-tangan orang-orang yang mau bekerja keras. Contoh seperti abang kita. Amin. Hamdi, walaupun belum sukses. Amin. Kita aminkan aja. Iya, aminkan. Yang penting ya, karena doa kan. Ya, doa. Ucapan adalah doa. Ya. Cukup. Oke. Karena penat kita juga udah hilang, jadi waktunya kita balik. Kita mau ngasih makan ternak. Kita ngasih makan kambing. Oke, sampai jumpa di RT 001.